waktu itu heboh. Tiba-tiba lo udah daftar jadi caleg di Partai Demokrat. Padahal menurut salah satu anggota partai lo sebelumnya bilang KTA-nya masih ada gitu. KTA-nya masih ada. Gitu. Tapi dari berapa bulan sebelumnya gue udah dikeluarin dari komisi. Udah tidak dianggap bagian dari komisi 1 waktu itu. Gue udah nggak boleh ikut kunker. Gue udah tidak punya hak bersuara. Kayak cuma jadi anggota dewan yang kayak hantu gitu, kayak anggota dewan tanpa komisi, tanpa AKD, tanpa apapun. Tapi setelah itu bilangnya gue nggak dikeluarin, itu maksudnya apa gitu loh. Jadi gue udah dinonjobkan. Tapi dibilangnya masih ada. Masih gitu, ada gitu. Nah, gue punya surat bahkan ke Mahkamah Partai waktu itu gue ajuin. Kenapa gue diginiin gitu. Jadi gue waktu itu berperkara di Mahkamah Partai, tapi karena sepertinya belum berjalan juga. Akhirnya ya udah kalau gini terus, jadi nanti setelah gue periode kedua kalau gue nyalon lagi dari situ nanti gue gini lagi kan, gue takut juga gitu loh. Mending gue. Waktu itu sampai muncul berita ini loh, Nasdem minta KPU gugurkan pencalekan Hillary Lasut karena pindah ke Demokrat. Ya nggak apa-apa lah, biasa itu senior. What happened sih, Hill? Gue pengen tahu deh, boleh nggak lo cerita? Gimana cara ceritanya? Karena ini di kamera dan gue nggak mau digugat. Singkatnya aja. Garis besarnya sih gue mungkin nggak bisa diatur ya. Gue bukan orang yang terlalu bisa menuruti aturan kalau nggak make sense di gue. Kalau gue ngerasa nggak ada faedahnya untuk gue atau masyarakat gue gitu loh, untuk apa gue seperti ini gitu kan. Gue mau nolong masyarakat, kadang gue merasa gue yang ditekan, bukan yang disupport gitu loh. Jadi kalau misalnya ada contoh gue perang sama petinggi yang tinggi banget, bintangnya banyak nih, karena ada masyarakat gue yang jadi korban misalnya. Yang ditelepon untuk ditekan tuh bukan yang bintang itu, yang malah gue gitu, bukan ditekan sih, tapi kayak kenapa sih harus kayak gitu, kasar banget gitu segala gerakannya atau apa gitu, kayak seakan-akan gue tuh kalau jalan tuh nggak ada nego-nego halusnya gitu loh. Kan gue nggak biasa, gue nggak punya uang juga buat nego-nego halus kayak gitu loh. Yang mau gue tolong juga masyarakat kecil, nggak ada kasus orang gede yang gue mungkin karena gue bisa bilang lo pendatang baru nggak sih? Bisa dibilang mungkin karena lo pendatang baru gitu. Tapi masih dianggap junior gitu. anak kemarin sore gitu. Emang iya sih kalau mau dibilang gue, kalau mau dibandingin sama mereka. Ada yang mengucapkan itu kalau? Ya semuanya juga. Kalau waktu gue kayak marah-marah dikit di komisi, pasti ada yang bilang, cucu saya lebih tua dari kamu gitu. Gue, oh ya? Ya iya gitu loh, wajar. Tapi kan gue dipilih masyarakat juga terlepas dari umur gue kan. Jadi harusnya kan 70.000, walaupun waktu itu belum 300.000 ya, 70.000 itu kan masyarakat juga gitu loh. Dan mereka kan mengharapkan gue, masa ya kali gue diam-diam aja gitu. Yang ada nanti gue dibilang sama lagi sama DPR yang lain kan. Sedangkan yang gue punya apa? Gue nggak punya duit, gue nggak punya apa-apa. Gue bisa ya menunjukkan kinerja gue. Kalau nggak, gimana caranya gue bisa ngebuktiin gitu. Pertanyaan gue selanjutnya adalah, kenapa Demokrat? Gue sempat daftar. ini ya. Gue nggak tahu nih, nggak apa-apa, tapi sama aja ada di media juga. Gue sempat daftar Gerindra, honestly. Tapi gue ditolak waktu itu. Dan waktu itu awalnya kenapa gue hampir nggak masuk Demokrat, karena waktu itu Demokrat sempat ada kelihatan ada komunikasi sama capres yang sama dengan capres yang sebelumnya di partai gue sebelumnya. Jadi kalau gue keluar dari situ tapi ketemu lagi sama orang-orang itu, gue bakal pusing juga. Jadi pas capres Anies ya waktu itu nggak jadi sama Demokrat, wah gue dapat jalan lulus di situ. Tapi hampir-hampir juga gue udah daftar ke Gerindra, karena gue tahu untuk bisa daftar di partai yang mendukung Prabowo, kan waktu itu kan gue pengen mendukung Pak Prabowo kan. Bahkan sebelum Demokrat deklarasi dukung Prabowo, gue ada ambil ketua relawannya. Jadi emang karena gue gue dari 3 calon itu ya gue pengen mendukung Prabowo aja sebenarnya. Pure itu alasan lo ngambil Demokrat? Apa ada salah satu yang jadi pertimbangan ya? Dan kan ada hitung-hitungan politik. Di partai yang lain udah ada si A, si B, si C. Waktu itu di Demokrat di Sulut nggak ada kursi. Jadi kalau gue masuk situ kursinya punya gue. Dengan hitung-hitungan politik itu, lo ngerasa Partai Demokrat adalah partai yang tepat? Iya, secara hitung-hitungan politik. Setelah hitung-hitungan politik.
beneran tepat setelah itu? Lumayan, 327.000. Iya juga ya. Duduk juga kan gue Duduk gitu. juga. Bahkan lu membuktikan bahwa membuktikan bahwa Demokrat bisa dapat 1 kursi yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak ada. Okay. Hampir 2 kursi loh kita. Kita hampir 2 kursi sendirian. Partai yang satu lagi cuma beda sekitar 5-10 ribu. Jadi kayak kalau ada 1 orang lagi aja yang kerja di yang lebih getol lagi nambah 10 ribu suara, kita 2 kursi gitu. Kalau Demokrat gak ngabulin pemerintahan lu keterlaluan sih. Gue ngomorin keterlaluan sih, ya kan, ya kan, ya Semoga kan. pada denger lah.